Enggak. Alasannya? Karena saya pernah baca ada satu ayat di Alkitab itu, di mana di situ Yesus itu berdoa. Di situ saya berpikir, loh, kenapa kalau katanya Tuhan tapi masih berdoa? Masya Allah. Dan di ayat itu berdoanya itu kayak manggil Allah, Allah. Matius pasal 27 ayat 46. Iya. Pada pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Iya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ayatnya Bang Lutfi. Iya. Di Alkitab itu ayat yang menandakan bahwa Yesus ternyata bertuhan. Iya. Dia memanggil suara Tuhan, memanggil Tuhannya dengan suara nyaring. Iya. Ketika ia kepepet, ia disiksa, disalib. Dan itu sesungguhnya Mbak Lira Stefani, itu sesungguhnya ayat yang mengungkap kebenaran Islam, mengungkap kebenaran Al-Quran. Ayat itu satu linear dengan Al-Quran. Dan di surat An-Nisa berbunyi, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan yang disalib adalah orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus. Di Matius pasal 27 ayat 46 tadi, Yesus berdoa dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukti. Di Alkitab setebal itu Bible setebal itu, mulai dari depan sampai belakang, Yesus tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Eli. Dia tidak pernah memanggil nama Tuhannya dengan sebutan Allah. Yesus baik senang, suka, duka, gembira, sedih, bahagia, lapar, kenyang, haus, dalam kondisi perasaannya sekarang. Terus terang lega sekarang. Lega ya? Iya. Sudah lama ingin masuk Islam? Iya, sudah mulai tanya-tanya dari tahun lalu ke Masjid Al-Akbar pertamanya saya tanya-tanya. Iya. Sudah dari tahun lalu? Iya. Berarti ingin masuk Islam sudah setahunan? Iya. Tahun 2021? Iya. Mungkin. Kira-kira mulai tahu Islam itu apa dulu yang pertama kali diketahui tentang Islam? Yang ada sedikit banyak lihat dari ceramah-ceramah itu yang membuat saya kayak ingin lebih mempelajari tentang Islam. Sekarang ini begini, banyak sekali mu'alaf yang merasa setelah masuk Islam dia merasa ditinggal oleh Yesus, merasa merasa kehilangan Yesus. Apakah Mbak Stefani juga merasa seperti itu? Enggak. Alasannya? Karena saya pernah baca ada satu ayat di Alkitab itu, di mana di situ Yesus itu berdoa. Di situ saya berpikir, loh, kenapa kalau katanya Tuhan tapi masih berdoa? Masya Allah. Dan di ayat itu berdoanya itu kayak manggil Allah, Allah. Matius pasal 27 ayat 46. Iya. Pada pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Iya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ayatnya Bang Lutfi. Iya. Di Alkitab itu ayat yang menandakan bahwa Yesus ternyata bertuhan. Iya. Dia memanggil suara Tuhan, memanggil Tuhannya dengan suara nyaring. Iya. Ketika ia kepepet, ia disiksa, disalib. Dan itu sesungguhnya Mbak Lira Stefani, itu sesungguhnya ayat yang mengungkap kebenaran Islam, mengungkap kebenaran Al-Quran. Ayat itu satu linear dengan Al-Quran. Dan di surat An-Nisa berbunyi, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan yang disalib adalah orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus. Di Matius pasal 27 ayat 46 tadi, Yesus berdoa dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukti. Di Alkitab setebal itu Bible setebal itu, mulai dari depan sampai belakang,
Yesus tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Eli. Dia tidak pernah memanggil nama Tuhannya dengan sebutan Allah. Yesus baik senang, suka, duka, gembira, sedih, bahagia, lapar, kenyang, haus, dalam kondisi marah, dalam kondisi istirahat dan sebagainya, Yesus selalu berdoa memanggil Tuhannya dengan sebutan apa kira-kira? Lira. Allah. Di dalam Alkitab setebal itu, Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Tidak pernah Yesus memanggil sebutan Allah. Kok tiba-tiba ia disalib, ia dibunuh, tiba-tiba memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli, Allahku. Ini kan aneh. Iya. Nah, itu berarti bukan Yesus. Itu Yesus yang lain. Itu adalah satu sisi ayat Alkitab yang mengungkap kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, bahwa yang disalib bukan Yesus. Sama seperti seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan sayang. 30 tahun berumah tangga menikah, selalu memanggil istrinya dengan sebutan sayang. Tiba-tiba pagi hari ia baca koran, ia tercelutuk memanggil istrinya Dinda gitu. Ya istrinya jelas marah toh. Berarti yang dipanggil tadi itu adalah istrinya yang lain, dia punya istri lain. Tapi kalau yang Yesus ini konteksnya adalah dia memanggil Eli. Ini keanehan. Alkitab setebal itu, Yesus dalam keadaan apapun selalu memanggil sebutan Bapa. Kok tiba-tiba ini memanggil Allah? Itu aneh. Jadi itu Yesus yang lain. Ini alhamdulillah kita kedatangan saudari baru ya. Insyaallah Pak Zainal minta tolong dibantu Ustaz yang membimbing nanti untuk follow up selanjutnya untuk praktek ibadah. Yang penting bisa salat dulu, bisa salat dulu, itu paling penting. Biasanya kalau mu'alaf laki-laki, kita syaratnya harus bisa bacaan salat dulu. Tapi kalau perempuan, insya Allah kita permudah sertifikatnya, tidak kita persulit. Biasanya langsung kita kasihkan segera. Begitu barangkali. Barakallahu fikum. Selamat datang dalam kebenaran ya, agama yang Islam, agama kebenaran. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Ada yang mau disampaikan? Kira-kira sebelum nanti dengan saudara, dengan keluarga marah? Enggak, sudah tahu, iya. Sudah tahu? Iya. Merelakan, ikhlas? Ikhlas. Masya Allah. Nanti mohon doanya, mudah-mudahan saudara atau keluarga nanti bisa ketularan. Iya, amin. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Nanti ada prosesi ucapan selamat. Setelah serah terima, nanti ucapan selamat dari keluarga atau saudara atau yang menemani ini, ada ucapan selamat nanti secara antri begitu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita sampaikan alhamdulillahirabbil alamin, telah kembali pada agama fitrahnya saudari kita Mbak Lira Stefani. Agama fitrah yaitu agama Islam. Sebagaimana Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Jadi pada asalnya setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian kenapa menjadi Yahudi Nasrani? Itu karena orang tuanya. Fa abawahu aw yuhawidanihi ayunatsiranihi aw yumajjisanihi. Tidak ada ayu islamihi, karena pada dasarnya setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Dan alhamdulillah saudara kita Mbak Lira Stefani malam hari ini akan kembali kepada agama fitrahnya, yaitu agama Islam. Perlu diketahui Mbak Lira Stefani bahwa ada 3 prinsip di dalam agama Islam itu. Yang pertama,
bahwa di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalam beragama, ya. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi kalau mau mukmin ya silahkan, kalau mau kufur ya silahkan. Oleh karena itu Mbak Lira Stefani, ini Islamnya karena paksaan atau bagaimana Mbak? Tidak ada paksaan. Apa motivasi Mbak Stefani masuk Islam? Karena memang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah ya. Apa diulang lagi? Ingin mendalami dan agama Islam. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi memang di dalam Islam sendiri tidak ada paksaan ya. Jadi harus diniati ikhlas karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin memperdalam Islam ya nanti kita harus banyak belajar tentang Islam ya. Yang kedua yang perlu dipahami bahwa di dalam agama Islam ketika nanti orang tua, ibu orang tuanya, ada nggak? Orang tua calon. Orang tua calon, alhamdulillah. Berhalangan hadir. Jadi di dalam Islam itu ketika orang tua nanti mengajak kembali kepada orang tuanya Islam, Nasrani. Masih Nasrani ya. Iya. Maka kita boleh menolaknya. Tetapi dalam urusan dunia kita tetap berbakti ya. Dalam urusan dunia kita tetap berbakti kepada kedua orang tua ya. Jadi boleh menolak ketika diajak kembali kepada agama semula ya, dengan cara yang halus ya. Wa in, di dalam surat Luqman itu dikatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi laisa bima laisa laka bi'il wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi urusan dunia kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi urusan agama maka ya lakum dinukum waliyadin. Sudah jelas. Yang ketiga yang perlu dipahami Mbak Stefani bahwa di dalam Islam itu ada tuntunan ibadah yang harus dikerjakan seperti sholat 5 waktu misalkan. Nah ini ada perintah-perintah agama yang harus rutin dikerjakan. Itu yang nanti harus didalami, harus dipelajari. Makanya itu ketika orang Islam beragama Islam itu ada punya 5 tanggung jawab ya. Yang pertama adalah mengimani Islam. Kalau sudah mengimani adalah mengilmuni Islam. Jadi dipelajari Islam itu, mempelajari Islam. Yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Setelah mengamalkan, tugas berikutnya adalah mendakwahkan. Harus didakwahkan kepada dirinya, kepada keluarga terdekat. Ini Islam harus didakwahkan. Diajak mereka mudah-mudahan juga sama-sama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah memperjuangkan Islam, karena itu tidak gampang, itu tidak mudah, butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Oke, itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Selanjutnya saya ingin membacakan biodata Mbak Lira Stefani ya. Nama Lira Stefani, betul ya? Iya betul. Oke, jenis kelamin perempuan, agama sebelumnya Kristen, status perkawinan belum kawin, pekerjaan sudah bekerja? Sudah, alhamdulillah. Di mana Mbak? Di klinik di daerah Surabaya Barat. Oh, di klinik ya. Warganegaraan WNI. Itu biodata Mbak Stefani ya. Mudah-mudahan sekali lagi pada malam hari ini Mbak Stefani yang sudah mendapatkan hidayah kembali ke agama fitrah ini betul-betul diberikan kekuatan iman ya, dan diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan sehingga betul-betul beragama Islam secara kafah ya. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan ya, tidak bagian-bagiannya tapi keseluruhan kita berislam. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja Mbak Stefani untuk kami bimbing untuk menyatakan syahadat ya. Bisa ditirukan saya ya. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ya, terima kasih. Jadi dengan pembacaan syahadat tadi secara langsung bahwa Mbak Lira Stefani sudah menyatakan masuk Islam. Marilah kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Mbak Lira Stefani benar-benar Islam yang kafah dan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim.